Mulai hari ini stop, jangan lagi mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol. Karena banyak sekali kalian itu takut dengan yang namanya DC pinjol. Diancam, diteror, diintimidasi, ditakut-takutin, dan yang lain sebagainya akibat ulah DC. Sebenarnya kalian itu dalam lingkup pembodohannya dia. Kalian itu sedang dibodohi oleh DC. Nah, di sini saya mau bongkar dan tolong kalian simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas stop, jangan lagi mau dibodohi oleh DC pinjol manapun, baik itu DC lapangannya ataupun DC call-nya dari aplikasi manapun. Karena di sini saya sendiri ingin bongkar hal itu biar kalian tidak lagi dibodoh-bodohi oleh DC pinjol. Oke, jadi saya langsung aja ke studi kasusnya. Banyak sekali kasus yang terjadi di lapangan itu nasabah stres, nasabah depresi, nasabah itu kena gangguan mental. Banyak juga dari teman-teman semuanya itu nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu tetangga hanya karena ditakut-takutin oleh DC pinjol. Dengan dalih dia akan sebar luas data kalian, dia akan datang ke rumah kalian bersama RT RW, mau datang ke rumah kalian sama polisi, terus kemudian kalian itu bakal diancam, dibunuh sama keluarga sanak anak-anaknya dan yang lain sebagainya. Entah macam-macam cara DC itu mengelabui kalian. Oke, dan kasus yang paling banyak adalah kalian itu takut yang namanya disebarluaskan data kalian. Ancaman terhadap pembunuhan, baik ke diri kalian atau ke keluarga kalian. Itu kan sering. Terus kemudian ancaman untuk yang namanya data kalian, plus juga kalian itu akan ditakut-takuti, didatangin polisi atau dipenjarakan. Itu. Nah, di sini saya pengen bahas tiga ini. Itu adalah skenario pembodohan yang diterapkan oleh DC. Oke, di sini saya mau bahas satu persatu. Dari mulai data pribadi dulu biar kalian itu ngerasa aman. Pertama, apapun DC pinjolnya, itu DC pinjol tidak punya yang namanya data pribadi kalian, titik. Tidak ada foto KTP kalian, foto selfie kalian bersama KTP itu tidak punya, titik. Kalau DC tersebut maunya berluaskan nama kalian, silahkan aja, alamat dan yang lain sebagainya. Tapi sekali lagi, DC tidak punya foto KTP kalian dan juga foto bersama KTP, titik. Itu tidak punya. Kalau dia punya, kalau DC tersebut itu punya data pribadi kalian, foto KTP dan juga foto selfie bersama KTP, ya kenapa harus nagih kalian? Mending KTP kalian itu dibuat untuk minjem lagi ke aplikasi lain. Kan gitu konsepnya. Selesai. Ngapain disebar-sebarin? Mendingan saya pakai Galbay dipinjol lagi. Saya minjem di aplikasi lain, terus uangnya masuk ke saya. Itu kan bisa. Dan itu bisa selesai gitu loh. Ya. Nah, Bang, kalau nanti rekening dan yang lain sebagainya banyak kok sekarang manipulasi dana, manipulasi sembe niaga, pakainya dan yang lain sebagainya itu bisa dan gampang gitu loh. Nah, terus kemudian kalau misalkan DC tersebut punya data pribadi kalian, bisa aja untuk main iDrop ataupun hal-hal yang lain, pinjol ilegal ataupun apa, itu semuanya bisa teman-teman semuanya. Jadi nggak usah takut, nggak usah gemetar kalau kalian itu akan disebar datakan. Karena DC tersebut nggak punya data pribadi kalian, itu udah titik, nggak punya, dia nggak megang. Kalau nama kalian, alamat kalian, nomor telepon kalian itu memang ada, karena ketika dia mau menagihkan otomatis harus jelas dong nasabah mana yang harus ditagih, itu ya, itu memang punya. Tetapi kalau foto KTP dan juga foto selfie kalian bersama KTP itu tidak punya teman-teman. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah masalah ancaman terhadap pembunuhan. Emang DC itu siapa gitu loh, mau bunuh-bunuh orang, nggak ada ceritanya. DC itu hanya manusia biasa, hanya seorang karyawan, hanya seorang apa ya orang bawahan. Terus kalian mau dibunuh gara-gara DC. Kalau dia udah datang ke rumah kalian aja, dia sudah beruntung tuh, sudah berani dia datang ke rumah. Kalau misalkan bawa golok, kalian kan warga situ, kalian kan tempat tinggalnya di situ, kalian teriakin maling, selesai dia, kan gitu. Dia siapa emangnya mau bunuh orang? Emangnya bisa? Kan gitu. Terus kemudian di DC tersebut bakal datang bersama polisi, pihak kepolisian akan menindaklanjuti kasus pinjol. Mana ada, polisi itu kasusnya pidana. Kalau pinjol itu masuknya perdata, sangat bertolak belakang dengan tugasnya polisi. Tugasnya polisi itu nilang kalian tuh, nilang kalian. Terus kemudian kalau ada kasus yang namanya pembunuhan, terus kemudian maling, copet, itu baru kasusnya polisi. Kalau kasusnya perdata, pinjaman, itu bukan ranahnya polisi, tidak ada sangkut pautnya. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, polisi pun nggak bakalan ngurusin yang namanya DC pinjol. Emang DC pinjol berani bayar berapa? Mau memanggil polisi.
Terus pinjol itu atau DC pinjol itu mau bayar berapa kepada pihak kepolisian untuk mengawal dia datang ke rumahnya. Emangnya polisi nggak ada tugas lain apa? Hanya mau ngurusin pinjol gitu? Nggak ada, teman-teman semuanya. Jadi selama ini sebenarnya banyak sekali pembodohan yang dilakukan oleh DC pinjol, dan yang jadi masalah adalah banyak sekali nasabah yang percaya akan pembodohan tersebut. Dan saya harap kalian sudah stop, jangan percaya lagi. Saya harap stop, kalian itu jangan mau dibodoh-bodohin lagi oleh kasusnya DC gitu loh. Dan ini yang terakhir, yang keempat, banyak sekali kasus yang terjadi percaya di media sosial tentang ancaman dan juga teror DC itu via medsos ya. Contoh gini, banyak orang yang percaya ketika ada postingan di Facebook, dia terintimidasi yang namanya pinjol atau galbay pinjol. Contoh gini, DC ini biasanya menerapkan skenario yang namanya membuat takut kalian itu di media sosial. Itu sering banget. Contoh, saya seorang DC pinjol, ketua DC pinjol misalkan. Nah, pinjamannya mungkin di Akulaku ataupun aplikasi apa. Saya contohkan, waduh, saya sekarang lagi galbay nih di aplikasi Akulaku, totalnya 5 juta. Dan data pribadi saya sudah tersebar luas di media sosial, dan kontak-kontak HP saya itu pada tahu kalau saya itu pinjam di aplikasi Akulaku. Gimana ya? Saya membuat postingan seperti jebret, posting saya ke Facebook, ceder. Nah, kalian sebagai nasabah Akulaku yang punya hutang di aplikasi Akulaku takut dong, gemeteran dong, grogi dong, stres dong, ya enggak? Nah, akhirnya kalian itu berusaha keras untuk membayar cicilan di aplikasi Akulaku. Nah, saya sebagai ketua DC berhasil melabuhi kalian. Akhirnya tugas saya berhasil. Banyak nasabah yang bayar di aplikasi saya. Nah, itulah skenario yang diterapkan oleh DC. Dan itu merupakan sistem pembodohan yang selama ini kalian percayai gitu loh. Kalau lihat posting di Facebook kan kita pasti gampang nggak banget percaya. Wah, bener nih kayaknya nasabah nih. Wah, bener nih kayaknya nih. Dia galbay di Akulaku dan datanya disebar nih, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu terjadi. Akhirnya kalian percaya, kalian takut, akhirnya kalian stres, dan akhirnya mau nggak mau kalian mencari dana talangan. Akhirnya hal itu sudah umum dan sudah sangat wajar sekali diterapkan. Banyak sekali strategi cara DC itu membodohi kalian, dan saya harap cermati setiap sesuatu yang ada di media sosial. Jangan mudah percaya, telusuri lebih detail, pahami secara mendalam, dan juga teliti terhadap semua hal, karena bisa aja itu semuanya ada di balik skenario dari DC pinjol itu sendiri ya teman-teman. Makanya saya sendiri membongkar semua ini, ngasih teman-teman semua ini agar tidak ada lagi nasabah yang menjadi korban dari pembodohan DC pinjol ini, dan juga kalian sudah lebih tenang, lebih rileks lagi, lebih enjoy lagi terhadap menangani namanya kasus-kasus pinjol ini. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian ngerasa suka video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.